fenomena gunung es. Ya, artinya adalah sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak itu jauh lebih besar sesuatu yang tidak tampak. Ya, ini juga sering dibuat sebuah konten atau mungkin sesuatu yang permisalan ya, misalkan orang sukses yang dipandang itu suksesnya aja, tapi yang di bawahnya ada pernah ditipu, dikhianati, ya, kemudian ditinggalkan orang kepercayaan, ya, kemudian pernah bangkrut juga, ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata self image atau self image atau itu juga sama, teman-teman. Nah, seperti ini rumusnya, teman-teman. Pikiran sadar itu mengontrol apa yang kita lakukan itu hanya 12%. Ngeri ya, teman-teman ya. Sedangkan pikiran di bawah sadar kita itu mengontrol apa yang kita lakukan itu 88%. Jadi sebenarnya hidup kita ini sehari-hari ini sudah autopilot. Nggak perlu kita mikirin lagi. Contoh kalau nggak percaya. Tadi teman-teman mulai dari bangun subuh ya sampai berangkat kerja, pernah nggak mikir nanti saya mau bangun jam 5 terus mau sholat, habis sholat saya mau mandi, habis mandi saya mau sarapan, habis sarapan saya mau belanjanya A, B, C, D, E, F, G, habis belanja saya mandi lagi karena mungkin kotor, habis itu saya mau kerja pakai seragamnya A, B, C, kemudian saya akan berangkat ke Kris Plakat Jaya, belok kiri dari gang rumah saya, kemudian 500 meter saya harus belok kanan, setelah 1 kilometer saya lurus terus lampu merah, belok kiri dan lain sebagainya sampai saya sampai ke Kris Plakat Jaya, ke kantor. Nggak pernah kan teman-teman mikir itu? Karena udah autopilot, begitu bangun ke toilet misalkan, ya kita bersih-bersih, wudhu, sholat dan lain sebagainya. Ketika kita berangkat kerja pun sama ternyata. Ya udah berangkat pakai baju, pakai helm, starter motor ya atau naik angkot, naik kendaraan umum, udah ngikutin aja. Nggak pernah kita berpikir mau belok kanan, mau belok kiri. Secara otak kita itu udah otomatis, oh ini belok kiri, udah otomatis kita jalan aja. Nah, karena ternyata memang kita ini hanya dikontrol, pikiran sadar kita ini hanya 12%. Lainnya adalah pikiran yang bawah sadar yang kita yang mengerjakan apa yang kita kerjakan. Bisa dipahami ya, dalam setiap apapun itu ya. Nah, pikiran sadar yang 12% itu adalah menunjukkan perilaku kita, teman-teman. Menunjukkan apa? Perilaku kita, apa yang ada di permukaan. Ya, makanya kalau kita mau kenal seseorang itu biasanya diajak ngopi, diajak ngobrol, diskusi ya, baru di situ tahu sampai mana mindset atau pikiran bawah sadarnya orang tersebut. Ya, jadi ini konsepnya sebenarnya ini ya teman-teman ya, yang akan kita bahas lebih mendalam di kesempatan pada pagi hari ini, bahwa ternyata perilaku kita ini hanya menunjukkan 12% dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya, hati-hati makanya ya, karena perilaku ini bisa dimanipulasi, teman-teman. Nah, sedangkan pikiran bawah sadar ini yang 88% itu adalah mindset yang tertanam ya, yang terinstal di dalam program otak kita. Ya, kalau kita ngomongin software, kita ngomongin komputer, PC, ya laptop dan sebagainya, ini adalah program yang ada di dalam laptop atau PC kita. Ya, mindset ini. Sedangkan perilaku itu adalah nanti yang akan tampak, teman-teman. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya, karena di sini targetnya teman-teman harus bisa merubah perilaku. Ya, sesuai dengan tadi target dan tujuan instruksional umum atau khusus yang ingin diberikan kepada saya di pelatihan atau di sharing pada pagi hari ini, yaitu bagaimana teman-teman mempunyai emosional yang baik, ya, yaitu adalah perilaku, teman-teman. Nah, mindset itu akan mengontrol perilaku yang kita akan kerjakan. Nah, sampai di sini dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini
cara berpikirnya seperti ini nanti. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh mindset, sehingga mindset ini akan mempengaruhi perilaku. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, kalau kita merubah mindset kita, maka perilaku kita akan berubah. Ya, ketika Anda merubah mindset, maka perilaku Anda pun akan berubah. Ya, contoh misalkan, ya, tapi apakah semudah itu? Ya, contohnya gini, merubah perilaku tanpa mengubah mindset adalah hal yang sangat berat. Contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman belum punya mindset bahwa sholat itu penting, ya, maka sampai yaumul akhir teman-teman akan sulit untuk merubah kebiasaan teman-teman sholat. Ya, seperti itu ya. Misalkan teman-teman hanya memaksakan diri, coba saya memaksakan diri untuk sholat 5 waktu, tapi mindsetnya belum dirubah. Ya, ini sama saja merubah perilaku tanpa mengubah mindset adalah sesuatu hal yang sangat berat. Nggak bisa teman-teman. Ya, makanya ketika teman-teman ingin merubah perilaku, maka diperbaiki dulu mindset. Terus gimana sih cara memperbaikinya? Nanti ketika akhir sesi ini teman-teman akan tahu nih konsep atau framework dari bagaimana mindset itu bekerja. Nah, ini bahaya teman-teman. Bahaya kalau memang mindset teman-teman ini salah selama ini. Ya, sehingga menimbulkan perilaku yang salah. Nah, ini kita harus install ulang atau di reset, kita di shutdown dulu, kemudian diinstal ulang. Nah, perilaku akan mempengaruhi mindset, akan mempengaruhi perilaku, kemudian berubah mindset maka perilaku Anda akan berubah, tapi nggak semudah itu teman-teman. Nah, ternyata seperti ini teman-teman. Mindset itu terdiri dari belief, dan belief. Jadi mindset itu ternyata adalah kumpulan dari belief teman-teman. Ya, belief itu apa sih? Belief itu adalah kepercayaan. Ya, sehingga kumpulan dari kepercayaan itu akan menjadi sebuah mindset bagi teman-teman. Ya, makanya kepercayaan orang tuh beda-beda, sehingga mindsetnya tuh beda-beda juga, sehingga perilakunya juga beda-beda. Perilakunya beda-beda, ya. Kita sebagai atasan mungkin bisa melihat perilaku anak-anak kita, ya, mungkin bisa melihat tim kita, itu perilakunya beda-beda. Kenapa? Karena memang beliefnya masing-masing beda. Ya, nanti seperti apa sih contohnya? Jadi mindset di sini adalah kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, sikap mental atau watak seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi ini sudah bawaan. Ya, kalau bahasanya Bekasi sini adalah bawaan orok, teman-teman. Jadi udah bawaan. Ya. Dalam menghadapi sesuatu tuh orang tuh perilakunya, sikapnya gimana, atau wataknya gimana, itu adalah mindset, teman-teman. Karena tadi dipengaruhi oleh contoh misalkan. Ya. Mindset seorang pedagang itu selalu berpikir keuntungan. Tapi mindset seorang helper selalu berpikir untuk menolong dulu teman-teman. Nggak pernah pikirin keuntungan. Ya, makanya susah kalau kita ketemu sama orang yang sukanya hitung-hitungan. Karena mindsetnya itu adalah kalau nggak untung bagi gue, nggak untung bagi saya, ya saya nggak mau, saya ogah. Gitu. Ya, tapi kalau ketemu orang dengan mindsetnya yang ya udah saya tolong dulu deh, urusan nanti saya dapat apa, ya, yang penting saya tolong dulu, ya, toh juga misalkan kalau saya nggak dapat apa-apa dari dia, pasti akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Nah, makanya kalau ketemu orang yang mindsetnya helper tuh enak aja gitu loh, ya, orangnya tuh sukanya nolong aja. Nah, ini coba teman-teman introspeksi dirinya masing-masing nih. Kira-kira saya nih mindsetnya masih suka seperti pedagang atau ternyata helper ya? Kalau pedagang tuh artinya kalau kerja hitung-hitungan, ya. Kalau nggak ada duitnya nggak dikerjain, kalau nggak menguntungkan buat dia nggak mau dia kerjain. Nah, itu adalah mindset seorang pedagang. Ada yang salah nggak teman-teman? Ya nggak ada yang salah, gitu. Karena itu ada kumpulan beliefnya masing-masing.
ya. Tapi baik buruknya, nah nanti kita akan ulang, kita akan review ya teman-teman. Begitu juga mindset seorang helper. Nah, belief ini adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya, sehingga belief ini bisa merubah perilaku seseorang. Ya, luar biasa teman-teman. Belief ini adalah sesuatu yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita, ya, yang yakin, kita benar-benar yakin itu benar, sehingga bisa merubah perilaku seseorang. Ya, nggak percaya? Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh, ya, kalau di Jawa, ya, saya juga orang Jawa, saya asli Kudus teman-teman. Jadi berbagai bentuk keyakinan masyarakat, ya, itu banyak. Contohnya adalah saat nabrak kucing teman-teman. Ketika saat nabrak kucing, kita misalkan naik motor yang ngebut, naik motor ngebut, begitu ada kucing lewat kita tabrak, yes. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi teman-teman? Ya, kan ada tuh belief, kepercayaan kalau nabrak kucing pasti sial, bener ya? Nah, ini adalah belief ini teman-teman, ini adalah mindset. Ketika mindsetnya adalah itu, kalau nabrak kucing nanti sial, yang tadinya naik motornya itu dengan kecepatan tinggi, kencang, ya 100, mungkin hampir 110 km per jam, begitu nabrak kucing selesai, dia kuburin, ya, dia pelan-pelan teman-teman. Nah, merubah perilakunya, yang tadinya ngebut-ngebutan, jadi dia harus pelan-pelan. Jangan-jangan ini saya sial nih, jangan-jangan habis ini saya ketabrak kontainer nih, jangan-jangan apa-apa, akhirnya dia tuh pelan-pelan, hati-hati banget. Ya, jadi yang tadinya itu ngebut, suka ngebut, begitu selesai nabrak kucing dia kuburkan, dia pelan-pelan. Nah, terbukti ya bahwa belief seseorang, keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dia yakini benar, maka dia akan mengubah perilakunya. Tapi beda ketika ada orang yang tadi ugal-ugalan naik motor nabrak kucing, begitu melihat kucing, dia ngebut lagi. Karena belief atau kepercayaannya, ya itu kan cuma kucing, biasa aja kali, nggak ada apa-apa kok dengan saya, tetap ngebut lagi. Karena apa? Belief sesuatu yang diyakini hanya kucing. Ya, nggak ada belief keyakinannya, mindsetnya dia bahwa kalau nabrak kucing itu sial, nggak. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Sama juga ketika ketiban cicak. Ya, kalau yang dulu saya yakini ya di masyarakat di daerah Kudus, di daerah saya, kampung, kalau ketiban cicak itu ada berita lelayu atau kematian, mungkin saudara, family dan lain sebagainya. Itu udah was-wasnya minta ampun teman-teman. Wah, ini gimana nih kalau ketiban cicak, mesti ada sesuatu yang kabar buruk nih dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, akhirnya merubah perilaku kita, jadi was-was dan lain sebagainya. Nah, sama juga ketika kita beragama, ya, agama kita Islam dan sebagainya, ya, itu ada syariat teman-teman. Ya, syariat kita mengatakan bahwa nabrak kucing ya nggak apa-apa, nggak ada sial, itu namanya khurafat. Ya bisa jatuh ke dalam syirik kecil teman-teman. Sama ketiban cicak dan sebagainya, itu juga khurafat. Ya, ada kupu masuk ke dalam rumah, itu juga khurafat. Ya, sesuatu hal yang dinisbatkan kepada kejadian-kejadian tertentu, dinisbatkan kepada benda-benda atau kejadian yang lain, itu namanya sesuatu yang khurafat. Ya, padahal segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu baik maupun buruk, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena kucingnya, bukan karena cicaknya, bukan karena kubunya tadi dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Ya, makanya kembalikan kita kepada titah kita sebagai manusia di dunia ini. Ya, yaitu ada Rabb kita Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan, ya, mensyariatkan kita harus bagaimana. Gitu. Jangan ikut-ikutan dengan sesuatu yang tidak semestinya. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ingin merubah perilaku, maka berubahlah mindset atau belief kita. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana, dari mana datangnya belief? Belief itu datang dari 3 tempat teman-teman, ya, dari 3 kondisi. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Ya, pengalaman masa lalu. Makanya orang
orang Jawa itu ya, mbah-mbah kita, moyang-moyang kita itu ilmunya ilmu titen namanya. Ya, jadi pengalaman masa lalu, kalau A jadinya B. Ya, A jadinya B. Nah, ini pengalaman masa lalu seperti itu. Ada yang benar, ada juga yang tidak benar, teman-teman. Ada juga yang fatal, misalkan seperti itu. Ya, jadi pengalaman masa lalu, teman-teman. Jadi nggak bisa disalahkan ketika misalkan ada seseorang ya yang punya pengalaman masa lalu yang buruk dengan hujan. Ya, ini namanya anchoring, teman-teman. Kalau di dalam ilmu neuroscience ya, ilmu bagaimana otak itu bekerja namanya anchoring. Contohnya gini, pengalaman masa lalu ya yang buruk. Ketika hujan ternyata kita sedih, teman-teman. Kenapa? Ternyata begitu hujan dia akan merecall kondisi saat hujan. Dulu pernah misalkan rumahnya kebanjiran, ya, atau rumahnya misalkan kena longsor dan lain sebagainya. Dia ketakutan di situ. Perilakunya akan berubah ketika ada hujan. Ya, makanya dia akan mengkait-ngaitkan ketika ada hujan, ya pasti akan kondisinya akan sedih perilaku. Nah, ini jadi belief, teman-teman. Ya, apakah itu betul? Ya nggak selamanya betul, teman-teman. Karena itu adalah pengalaman masa lalu yang mungkin hanya saat itu bisa terjadi dan tidak mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang. Contohnya lagi misalkan, ya dulu ketika pernah bekerja di tempat yang lama sebelum misalkan teman-teman sebelum di RIS Jaya misalkan pernah bekerja di tempat lain misalkan ya, itu pengalaman masa lalunya itu buruk, misalkan diperlakukan tidak adil, sama teman dibully dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan perilaku kita takut untuk memulai bekerja di tempat yang baru. Nah, itu belief, itu nggak bisa disalahkan. Karena apa? Pengalaman masa lalu itu membentuk karakter dan perilaku seseorang, membentuk watak, mindset dan perilaku seseorang. Ya, makanya ketika kita menjadi seorang bos atau atasan itu harus memahami secara holistik. Oh, si fulan ini ya, si A ini memang wajar orangnya seperti ini, keras karena mungkin pengalaman masa lalunya keras, nggak punya orang tua sejak kecil, diasuh neneknya misalkan, dia harus fight jalan untuk nyari duit misalkan, akhirnya ya kehidupannya keras, ya perilakunya keras karena belief mindsetnya pun keras, ya seperti itu. Kemudian datangnya belief yang kedua adalah dari sebuah kondisi ide dan persetujuan. Ya, maksudnya ide dan persetujuan tuh misalkan gini, teman-teman. Kita punya sebuah ide, terus disetujui oleh banyak orang, akhirnya itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini sesuatu yang fenomena yang saat ini terjadi, teman-teman, yaitu fenomena viral. Ya, sesuatu yang viral itu adalah ide atau sebuah konten atau sebuah gagasan yang disetujui banyaknya orang. Padahal bisa benar, bisa juga salah, teman-teman. Sehingga ketika kita misalkan berlawanan dengan ide dan persetujuan kebanyakan orang, itu seakan-akan membangkang atau seakan-akan itu sebuah hal yang salah. Bisa dipahami ya? Jadi ide plus persetujuan itu jadi belief juga. Ya, contoh misalkan saat ini apa yang viral ya? Saya nggak ngupdate. Pokoknya sesuatu yang viral misalkan ya, kemudian disetujui banyak orang sehingga itu seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Ini adalah datangnya belief. Ya. Nah, contoh gampangnya gini deh. Misalkan kita punya ide, yuk kita misalkan mau berangkat ya dari misalkan Jakarta ke Surabaya naik pesawat, ya. Terus nggak disetujui di situ, jangan naik pesawat, nanti takutnya kecelakaan pesawat dan lain sebagainya. Lebih baik kita naik kereta aman, ya. Nggak kena macet dan lain sebagainya. Akhirnya jadi belief. Beliefnya apa? Kalau naik pesawat nanti takut ada kecelakaan pesawat yang meninggal semua. Tapi kalau naik kereta aman, nggak kena macet dan minim kecelakaan. Nah, jadi belief. Sehingga perilakunya yang terjadi adalah dia akan membeli tiket kereta, akan meninggalkan tiket pesawat. Kemudian ketika dia dipaksa untuk naik pesawat, dia akan terngiang-ngiang. Jangan-jangan kalau naik pesawat ini ada kecelakaan seperti itu. Ya. Jadi hati-hati ya dengan ide dan persetujuan. Artinya apa? Artinya tidak ada salahnya, tapi kita harus tahu nih, ini perilaku ini akan membuat kita menjadi baik atau menjadi buruk. Nah, kemudian informasi yang diulang-ulang. Ya, informasi yang diulang-ulang ini juga akan menjadikan belief, teman-teman.
Ya, terutama misalkan kita waktu kecil ya diulang-ulang, misalkan informasinya tuh diulang-ulang jadi kepercayaan. Contoh misalkan dulu kalau misalkan gigi kita copot ya kan, gigi atas copot dibuangnya ke sumur misalkan. Terus kalau gigi bawah kita copot harus dibuangnya ke atas genteng. Ini diulang-ulang terus sama nenek saya, sehingga itu akhirnya jadi keyakinan gitu, jadi mindset kita, perilaku kita ya akan melempar gigi itu ke atas atap ya, ke genteng, atau kita buang ke sumur misalkan seperti itu. Dan banyak juga informasi yang diulang-ulang. Nah ini bahaya teman-teman. Makanya jadi ini ya, jadi perang masa kini ya teman-teman ya. Perang masa kini itu adalah perang media. Informasi yang seakan-akan itu salah ya, menyesatkan umat itu diulang-ulang terus, sehingga itu seakan-akan menjadi belief sesuatu yang benar. Bahaya teman-teman ya. Makanya kita harus benar-benar selektif dalam menggali informasi. Oke, kita lanjut. Nah, belief itu sendiri ada yang negatif, ada yang positif. Negatif belief atau keyakinan yang negatif itu akan menjadikan kita ini terbatas, teman-teman. Jadi limiting belief. Nggak mau maju, nggak berani ngambil sesuatu, resiko dan sebagainya. Dia membatasi perilaku kita. Tapi ketika kita mendapatkan positive belief ya, maka dia akan mengempowering, maka dia akan menjadikan orang itu lebih kuat, lebih powerful dalam segi perilaku. Nah ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan, bahwa apa yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri teman-teman. Memang nggak mudah, tapi bisa. Teman-teman mau atau enggak, nanti saya kasih caranya ya. Jadi ada yang negatif belief, ada juga yang positif belief. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Inilah munculnya self image atau citra diri yang akan menjadi automatic guidance system. Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah pola kerjanya. Tadi kan sudah mulai dijelaskan dari awal ya, pikiran sadar, kemudian pikiran bawah sadar, dan lain sebagainya ya. Kumpulan belief, mindset adalah kumpulan belief. Kemudian mindset atau belief yang positif ataupun negatif. Tadi positif adalah empowering belief, kemudian negatif itu adalah limiting belief. Bila tidak dikritisi dalam waktu yang lama, ya udah mendarah daging tadi, ya mindset kita ini nggak dikritisi, nggak ada yang kasih nasihat, nggak ada yang kasih masukan dalam waktu yang lama, maka itu akan menjadi citra diri yang akan menjadi sebuah automatic guidance system. Ya, contohnya itu adalah di perilaku kita sehari-hari. Udah otomatis teman-teman, karena nggak ada yang mengkritisi, nggak ada yang mengkoreksi. Contoh misalkan, ya, contoh misalkan adalah dari sisi peribadatan misalkan. Ya ada beberapa orang ya, beberapa orang yang datang ke kuburan untuk meminta sesuatu teman-teman. Padahal ini kuburannya orang mati. Ya ini karena sudah jadi kebiasaan dia ya, tidak dikritisi dalam waktu yang lama, terus dia nggak belajar, nggak ada yang menyampaikan, nggak ada yang nasihatin, nggak ada yang memberitahu, itu jadi kebiasaan sehingga dia malah jatuh kepada sesuatu yang terlarang ya, akhirnya nanti ibadahnya di gunung-gunung dan lain sebagainya, karena itu menjadi automatic guidance system sehingga mencerminkan di perilaku kita ya. Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ada di dalam diri kita yang paling dalam teman-teman ya, dan itu nggak bisa dikoreksi dengan cepat ya, karena ini tadi harus merubah mindset atau merubah keyakinan atau belief tadi ya. Jadi ini nggak dikritisi, jadi self image atau citra diri sehingga menjadi automatic guidance system. Jadi apa yang kita kerjakan itu sudah otomatis dipengaruhi oleh tadi sesuatu yang sudah mendarah daging di pikiran dan otak kita, sehingga mencerminkan perilaku kita. Nah itu hanya 12%, sedangkan yang 88% yang di bawah
ya, di bawah pikiran sadar kita itu yang mengendalikan apa yang nampak dari luar. Nah, ini ada contoh citra diri yang positif, teman-teman. Saya selalu bahagia dalam pekerjaan saya. Ya, saya selalu bahagia. Apapun itu, saya bahagia pokoknya. Nah, udah, pasti perilakunya akan yang menyenangkan. Saya orang yang selalu memberi. Ya, kalau orang yang selalu memberi, ketika dia misalkan ada hak-hak dia yang tidak ditunaikan, dia nggak mempermasalahkan. Yang penting saya maunya memberi kok. Saya nggak pernah mau minta. Gitu. Pengennya beri, ya, gitu. Walaupun dalam keadaan susah. Saya orang yang jujur. Bagaimanapun pahitnya sebuah kejujuran, dia akan selalu berkata jujur. Kenapa? Karena tadi citra dirinya udah positif, teman-teman. Dan dia punya keyakinan bahwa kalau saya jujur, pasti saya akan jujur. Sedangkan kalau saya bohong, pasti saya akan membawa keburukan. Dan kebohongan itu akan saya tutupi dengan kebohongan yang lain. Ya, karena dia punya keyakinan itu. Saya memiliki integritas dalam bekerja. Integritas dalam bekerja, mau ada bos kek, mau ada atasan kek, mau ada teman kek, mau sendirian kek, ya saya ya seperti ini. Ya, karena udah citra dirinya memang seperti itu, teman. Tapi ada juga yang berlawanan, ya. Saya menyukai tantangan dalam kehidupan. Ya, kalau nggak ada tantangan kayaknya kurang seneng gitu. Ada yang seperti ini. Ya, biasanya kalau yang suka tantangan seperti ini, biasanya orang-orang yang ada di sales, ya, ada yang di marketing dan lain sebagainya. Yang suka tantangan. Saya suka dengan lingkungan pekerjaan saya. Ini citra diri yang positif. Ya, apapun itu kondisinya, ya saya suka. Saya hanya meniatkan bekerja untuk beribadah. Saya selalu bekerja dengan maksimal. Ya, apapun itu. Ya, ini adalah contoh-contoh citra diri yang positif, teman-teman. Nah, sedangkan yang negatif banyak. Ya, saya suka menunda pekerjaan. Ya, saya punya karyawan, ada yang modelnya seperti ini, ya, suka nunda-nunda, kalau nggak diingetin, nggak dikerjain, ya akhirnya gimana ya, kita treatment, kita install ulang lagi mindsetnya, ya, dipahamkan bagaimana caranya bekerja, bagaimana tujuan bekerja itu apa dan sebagainya. Saya tidak menyukai adanya perubahan, ya, biasanya yang seperti ini, ya, saya tidak menyukai adanya perubahan. Ini biasanya orang-orang yang sudah membersamai dalam jangka waktu lama, teman. Ya, karena sebenarnya di dalam sebuah perusahaan itu selalu akan ada perubahan kalau tidak ingin perusahaan itu bangkrut. Ya, sekecil apapun pasti ada perubahan. Ya, ada orang-orang yang tidak menyukai adanya perubahan. Karena apa? Karena belief mindsetnya ini keliru, teman-teman. Ya, harus disadarkan lagi. Saya nggak suka tantangan. Ya, saya selalu merasa tidak mampu menjalankan tugas. Ini citra diri yang negatif. Saya gaptek, udah, kalau gaptek itu ya, udah bilang saya gaptek ya, itu udah bener-bener gaptek beneran. Ya, contohnya saya pribadi, teman-teman, saya dari dulu waktu sekolah itu, saya selalu punya mindset bahwa bahasa Inggris itu sulit. Sampai sekarang, ya, bahasa Inggris itu sulit. Sampai sekarang jadinya saya susah memahami lancar dengan bahasa Inggris. Tapi sekarang saya jadi suka itu, saya harus belajar. Ya, pelan-pelan mindset saya yang dulu udah nggak ada lagi. Artinya saya nggak suka bahasa Inggris itu udah nggak ada lagi. Tapi saya nggak begitu suka sih, tapi saya belajar pelan-pelan. Jadi mindsetnya jadi bisa berubah. Saya benci dengan lingkungan kerja. Saya jenuh dengan pekerjaan saya. Nah, ini juga citra-citra diri yang negatif, teman. Nah, bagaimana menginstal ulang mindset kita itu ada rumusnya, yaitu craft, teman-teman ya. Craft itu yang C yang pertama itu adalah cancel. Jadi dibuang. Teman-teman harus mau membuang, merelakan sesuatu yang buruk di dalam diri kita kalau pengen sukses. Ya, saya pribadi 2007 ya, saya hijrah, teman-teman. Dulu saya juga nggak paham agama, saya juga nggak begitu tahu ya tentang bagaimana kita menjalani hidup yang baik, itu nggak tahu. Akhirnya saya cancel, saya buang semua. Kita harus buang semua masa lalu kita, apapun itu dibuang, walaupun susah tapi harus, mau nggak mau. Nah, kalau sudah di cancel itu di replace, diganti dengan yang baik. Contoh misalkan, yang paling gampang itu adalah kehidupan kita ya. Sholat itu adalah hal yang paling utama ya, teman-teman ya, sholat. Ya, ketika kita punya perilaku suka masih menggampangkan tidak melakukan sholat atau menggampangkan meninggalkan sholat, maka
kita harus replace, kita buang itu, ya, kita buang keyakinan itu. Biasanya keyakinannya malas nanti aja tobatnya, kalau udah tua, ya masih muda, wajar dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang mendasari kenapa dia nggak mau sholat. Pasti ada sesuatu alasan itu yang menjadi belief keyakinan dia. Sholat nggak penting kok. Toh banyak orang yang nggak sholat juga, rezekinya banyak, kaya raya lagi. Nah, itu dibuang teman-teman. Di cancel dibuang. Ya, terus diisi lagi dengan keyakinan, belief yang lain. Oh, sholat itu kewajiban. Ya, sholat itu kewajiban. Kalau wajib, bagaimanapun caranya, itu harus saya kerjakan. Ya, karena syariat ini yang nggak ada kodoknya itu adalah sholat, teman-teman. Kalau puasa nggak mampu masih bisa membayar fidyah. Tapi kalau sholat, dia lagi sakit aja, kalau sholat nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, dengan bertidur, nggak bisa tidur dengan isyarat mata. Subhanallah, ya, nggak ada sholat itu dibayar fidyahnya. Nah, ini penting, kita replace. Sholat itu sangat wajib, nggak ada pembayaran fidyahnya, nggak ada kompensasinya, nggak ada. Kemudian seburuk-buruk orang yang nanti dimasukkan neraka itu adalah meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah dosanya paling besar. Teman-teman tahu zina ya, zina itu dosanya besar sekali, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ya, dosanya itu hampir menyamai dengan berzina dengan 32 wanita, dengan ibu kita, ya, dosanya hampir sama dengan kita berzina dengan ibu kandung kita. Nah, ini kan sangat kecil banget ya. Tapi dosa meninggalkan sholat ini lebih berat dari dosa zina. Kebayang ya seperti apa besarnya dosanya. Nah, makanya di replace, oh ternyata dosanya seperti itu. Dan amalan yang pertama kali dihisap nanti adalah sholat kita. Bukan zakat kita, bukan sedekah kita, bukan berbakti pada orang tua, tapi sholat kita. Nah, dimasukkan lagi tuh, di cancel tadi yang buruk-buruk ya. Kemudian di replace dengan belief keyakinan yang baru tadi. Nah, setelah itu kita afirmasi. Ya, afirmasi adalah menguatkan diri sendiri. Biasanya ini metodenya adalah kita ngomong dengan diri kita sendiri. Ya, bisa ketika setelah sholat kita ngomong, diskusi dengan diri sendiri ya. Wah, kayaknya aku nih udah harus mulai sholat nih 5 waktu. Apapun itu saya harus sholat 5 waktu. Saya bisa kok sholat 5 waktu. Ya, toh itu melihat contoh-contoh teman-teman kita, mungkin tokoh-tokoh yang tadinya juga mungkin hijrah dan lain sebagainya, para artis yang sudah hijrah misalkan dan sebagainya, atau teladan-teladan yang kita tahu dan lain sebagainya, kita afirmasi, kita juga bisa seperti itu ya. Minimal saya sholat 5 waktu di masjid, yaitu afirmasi saya waktu dulu teman-teman. Ketika tahun 2007 saya bilang ke dalam diri saya sendiri dan saya bilang ke teman saya, Mas, saya mau jadi orang baik, saya pengen sholat 5 waktu di masjid, gitu teman-teman ya. Itu aja niat pertamanya ya, diafirmasi terus, diulang-ulang ya, dikuatkan, ngomong dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Kemudian fokus ya, udah kita fokus saja teman-teman. Coba deh mulai dari satu kebaikan dulu ya, karena ketika kita fokus dengan satu kebaikan, nanti pintu-pintu kebaikan yang lain akan dibukakan. Contoh ya, ketika kita fokus dengan satu pintu kebaikan, sholat misalkan ya, sholat nih, saya pengen sholat 5 waktu di masjid. Begitu azan langsung ke masjid. Mau nggak mau, kalau kita sudah ke masjid pasti ada banyak pintu kebaikan yang lain. Ketemu teman yang soleh, ada majelis taklim, ada belajar Quran ya, dan lain sebagainya. Di situ ternyata ada komunitas, misalkan sedekah rombongan dan lain sebagainya. Ternyata di situ dibukakan pintu kebaikan yang banyak. Padahal kita hanya fokus kepada pintu kebaikan satu tadi. Begitupun sebaliknya, kalau teman-teman fokus hanya satu, membuka pintu kemaksiatan, maka akan terbuka pintu kemaksiatan yang lain. Contoh misalkan, ada kan cerita yang sudah banyak yang kita dengar ya. Disuruh apa? Disuruh misalkan mabuk, judi, membunuh, atau berzina. Nah, akhirnya pilihnya apa? Pak mabuk. Ternyata setelah dia mabuk, ya dia berjudi, dia berzina, ya dia membunuh juga.
Begitu ya teman-teman ya. Jadi fokus ya. Kemudian yang T-nya adalah training. Diulang-ulang terus, nggak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan, itu nggak bisa, harus diulang-ulang terus ya. Jadi yuk coba teman-teman, nanti kalau misalkan memang ada mindset atau citra diri atau mungkin belief teman-teman yang masih perlu dikoreksi, dicatat, oh saya kok masih kayak gini nih, kenapa? Ternyata kita punya keyakinan bahwa seperti ini, seperti itu. Nah, nanti ditulis ya, kira-kira mana yang perlu diinstal ulang mindset kalau teman-teman ingin sukses ya. Nanti kalau kita ngomongin sukses itu maknanya apa, panjang teman-teman ya, karena banyak juga yang salah dalam memaknai sukses. Oke, jadi bagaimana cara install ulang mindset, yaitu dengan craft, cancel, replace, affirmation, fokus, dan training. Nah, belief yang terbaik adalah ketika kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah teman-teman. Artinya apa? Artinya keyakinan kita yang paling dalam itu harus bersumber ya, atau ruhnya itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu yang paling tinggi teman-teman. Undang-undang dasar tadi kalau di Indonesia itu adalah 45, kalau kita sebagai muslim mukmin apalagi, undang-undang dasar kita yang paling tinggi itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada yang lain, nggak ada kata si fulan, nggak ada si influencer A, B, C dan lain sebagainya, bukan itu teman-teman. Tapi kembalikan lagi apa kata Al-Quran, kemudian apa kata Rasulullah di dalam hadis-hadis sahihnya. Nah, ini sedikit ya, mungkin ada 5 slide terakhir. Bagaimana sih kita menanamkan belief untuk apa kita bekerja? Orang yang tahu siapa dirinya, maka akan mengenal rohnya dan tahu tujuan untuk apa dia diciptakan. Teman-teman tahu dirinya sendiri. Saya tahu siapa saya. Ketika saya tahu siapa saya, maka saya akan tahu siapa Rob saya, siapa yang menciptakan saya, buat apa saya diciptakan. Ya, sudah mafhum ya di kita semua bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah atau menyembah. Ya, jadi selalu niatkan segala sesuatu pekerjaan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belief kita dalam bekerja udah Bismillah, aku berangkat kerja, niat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan meniatkan kerja untuk bos kita teman-teman, bahkan atau mencari ridho makhluk. Nanti kalau saya telat, jangan sampai saya dimarahin sama bos nih, dimarahin sama atasan nih, nanti dipotong gajinya nih. Bukan teman-teman, karena tanggung jawab kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan merasa cukup berapapun gaji yang kita terima. Karena sejatinya yang membayar kita bukanlah bos kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya teman-teman ya di sini ya. Berapapun rezeki yang kita terima, uang gaji yang kita terima, itu sejatinya kalau kita niatkan bekerja kita hanya untuk Allah, maka ya alhamdulillah Allah beri rezeki ini teman, beri gaji ini teman. Ya, nanti ada lagi belief-belief yang lain yang teman-teman nanti bisa tanamkan di dalam mindset teman-teman semua. Ya, kalau kita hukumnya gini teman-teman, kalau kita bekerja kita sudah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas teman-teman, bukan karena nurutin apa kata bos kita. Ya, maka ketika ternyata kinerja kita segini, ini mudah-mudahan kelihatan ya tangan saya, kinerja kita segini, tapi ternyata gaji kita yang kita peroleh dari perusahaan kita itu cuma segini, ya artinya lebih kecil daripada apa yang kita keluarkan, effort kita lebih besar yang kita kerjakan dibandingkan apa yang kita dapatkan. Maka kalau kita bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti sisanya ini teman-teman, ya kekurangannya akan Allah ganti di tempat lain, ya atau Allah akan ganti dalam bentuk lain. Tapi ternyata kalau kita niatkan bekerja hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kita kinerjanya segini, tapi gaji kita segini lebih gede, ya nanti Allah akan datangkan sesuatu yang akan menguras rezeki kita. Contoh misalkan tiba-tiba sakit, tiba-tiba ban kempes, motor rusak dan lain sebagainya, ya seperti itu.
Tapi ketika misalkan kita tadi bekerjanya ikhlas karena Allah, walaupun gaji kita ternyata nggak sesuai dengan yang kita keluarkan, keringat kita, yang tenaga kita yang kita keluarkan, Allah akan ganti dalam bentuk keberkahan yang lain. Misalkan walaupun gajinya pas-pasan, tapi motor nggak pernah rusak, anak-anak istri sehat semua, ya kita nggak pernah sakit dan lain sebagainya. Yang dimana kalau kita mengeluarkan uang itu tuh nilainya jauh lebih besar. Ini adalah sebuah belief atau keyakinan yang bisa merubah perilaku kita. Nah, meniatkan bekerja itu tidak semata-mata hanya mencari uang, namun memantaskan diri agar menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, bahwa kita sudah ikhtiar untuk mencari nafkah apapun pekerjaannya. Ya, mau itu sopir, mau itu petugas packing, mau itu admin, mau itu marketing, mau itu sales, mau itu cleaning service, ya kita itu hanya memantaskan diri bahwa kita tuh nggak minta-minta, teman-teman, apapun pekerjaannya selama halal, ya. Karena apa? Karena hasil itu adalah ranahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ikhtiar itu adalah ranah kita atau manusia, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hukum sebab akibat, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengannya. Ini bertentangan dengan sebuah belief atau keyakinan usaha tidak mengkhianati hasil. Nggak ada di dalam belief keyakinan seorang mukmin itu, nggak ada, teman-teman. Usaha tidak mengkhianati hasil itu nggak ada, teman-teman. Ya, karena usaha itu hanyalah asbab atau sebab atau ikhtiar kita, ranah kita. Hasil itu bukan kita, hasil itu bukan karena kita, tapi Allah yang mau. Jadi mengambil sebab atau ikhtiar kita tadi, bekerja kita tadi adalah sebuah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hasil yang kita dapatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita usahakan secara langsung. Paham nggak maksudnya, teman-teman? Misalkan nih, kita udah bekerja nih mati-matian nih, tapi kok nggak sesuai yang kita harapkan, ya? Karena bisa jadi nanti Allah akan ganti, Dia akan berikan dari sisi yang lain, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini ada Hajar berlari. Ya, ini Siti Hajar berlari dari Safa hingga Marwah untuk mencari air. Namun justru air itu muncul dari hentakan kaki Ismail. Nyambung nggak sama ikhtiarnya, teman-teman? Ini maksud saya tadi. Apa yang kita kerjakan itu nggak selalu hasilnya di tempat yang sama. Hanya sebagai bentuk tadi, hanya sebagai bentuk kepantasan saja, hujah bahwa kita tuh udah ikhtiar maksimal, teman-teman. Ya. Tadi Hajar berlari dari Safa Marwah 7 kali, ya, nyari minum buat Ismail, ya. Ternyata begitu dia mendatangi Ismail dengan tangan kosong, ternyata itu air Zam-Zam itu keluar dari hentakan kakinya Ismail, sampai sekarang. Ya, itu hanya ikhtiarnya dia lari dari Safa Marwah, ya. Siti Hajar lari, tapi ternyata hasilnya malah di tempat lain. Ya, mohon maaf, dokter. Nah, ini bentuknya karena ikhtiar itu yang mendatangkan sebab, ya, ikhtiar itu untuk mendatangkan sebab, berlari dari Safa dan Marwah untuk mencari air, sedangkan hasilnya ini adalah ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru air keluar dari hentakan kaki Ismail. Jadi nggak nyambung, teman-teman. Apa yang kita kerjakan sama hasil yang kita inginkan nggak nyambung, ya. Karena tadi Allah menciptakan hukum sebab akibat tapi nggak terikat, ya, suka-suka Allah mau menghendaki yang mana. Sama juga, ya, Ibunda Maryam saat kelaparan, sedang hamil, ya kan, mau melahirkan, nggak ada tenaga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Ya, ini diabadikan dalam surat Maryam ayat 26. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ini nyambung nggak? Coba teman-teman bayangkan, seorang ibunda sudah hamil tua, mau melahirkan, letih, lapar, lemes, ya kan, suruh goyang pohon kurma. Kalau kita yang laki-laki nih, ya, yang masih kuat-kuat tenaganya, yang masih muda-muda, suruh goyang pohon kurma, kira-kira kurmanya bisa rontok nggak?